Nah, ini ya kita sudah ketengahkan, Ctrl E atau pakai mouse kita klik yang center ya. Di sini ada shortcutnya itu ya, tulisan kalau mau center pakai keyboard ya, itu kita tekan Ctrl E. Nah, kemudian untuk satu spasi, ubah satu spasi ya, ini bisa Ctrl 1 ya, Ctrl 1. Kalau 1,5 Ctrl 5. Ini 1,5. Kemudian 2 spasi Ctrl 2 ya. Kita mau 1 spasi. Ya, tapi ternyata masih jauh jaraknya. Berarti ada parameter lain ya. Ada fitur lain. Fitur lain yang harus kita ubah. Fitur lainnya kita masuk ke bagian paragraf. Kita klik paragraf, klik yang di sudut ini, klik. Nah, di sini ada spacing ya, bagian spacing, ada before, ada after. Ini harus 0 keduanya. Ya, kita nolkan. Ya, kita nolkan, kemudian kita okekan. Ya, seperti itu. Bisa? Yang lain? Siapa mau? Nah, pasangan Roma ya. Ini kasih 0. Ya, tes itu aja pada 0 ini. Atau ya bisa. Dia nih. Dia lagi. Spasi. Baik. Sepertinya kurang geser. Ini tadi bisa geser manual ya sebenarnya. Oh, belum digeser. Coba Kontrol M, Kontrol M, Kontrol M. Ya, satu kali, dua kali. Oke, sip, mantap. Oke, sudah? Ya, sekarang sesuai tata naskah Unjen, ya, peraturan institusi, ya, itu nanti kita sesuaikan dengan sekolah. Jadi selain hurufnya harus Times New Roman, ukuran hurufnya ada ketentuannya. Nah, mulai dari kementerian sampai di untuk kementerian, untuk Uncen, tata naskah dinas Uncen, kementerian ini ukurannya adalah 16 pt. Kemudian dari Universitas Trisakti sampai di laboratorium komputer itu adalah ukurannya 14, ya 14 pt. Kemudian khusus di laboratorium komputer saja, ya atau bagian yang terakhir itu ditebalkan, ya ukuran 14 dan harus tebal. Ya, kalau yang alamat itu ukurannya tetap 12. Ya, tetap 12. Oke, kita ubah. Kita blok yang kementerian dulu. Nah, blok yang kementerian dulu kita klik ya. Bisa double klik. Double klik. Nah, itu satu kalimat. Ya, satu kalimat akan terblok. Nah, itu double klik. Tapi kalau mau satu paragraf ya. Jadi satu kalimat itu sampai titik. Ya, tapi kalau mau satu paragraf, nah misalnya ini, ya di kalimat di bawah ini, Bapak blok 2 kali klik aja. Oh, ini ternyata satu paragraf. Ya, kalau 3 kali, tidak. Berarti ini tidak ada titiknya kan? Oh, ada titik, tapi ternyata ini. Ya, kalau dulu hanya ini. Oke, kita 2 kali klik. Nah, itu cara cepatnya. 2 kali klik, kita ubah ukurannya jadi 16. Kita bisa gunakan mouse, ya. Gunakan mouse atau ya, atau kita ya jadi gunakan mouse klik, kemudian ubah ke 16, ya. Atau kita bisa gunakan kontrol sama dengan ya, kontrol plus ya, kontrol plus ya, kontrol plus. Nah,
Kontrol plus, Bapak tuliskan saja, ubah ukuran huruf. Ya, kontrol plus ya. Kontrol plus itu memperbesar. Nah, ini memperbesar ya. Memperbesar. Nah, itu kontrol plus. Nah, nanti kalau memperkecil ukuran huruf itu adalah kontrol plus shift plus kontrol min ya. Kontrol min. Ya, kontrol min. Oke, kita lihat. Ini kontrol plus. Kenapa tampilan sip kah? Beda. Ini tampilannya yang membesar. Ya, jadi pada keyboard sistem menambah ukuran huruf ya. Ya, itu settingan ini. Settingan dari BIOS. Ya, berarti settingan BIOSnya belum dirubah. Ya, berarti kalau settingan BIOSnya belum dirubah, kalau ada yang belum mahir, ya, tidak usah mengubah BIOS, tapi kita pakai MOS saja. Ya, seperti Bapak ini, kalau mau ke BIOS harus restart dulu. Atau ada escape apa gitu kuncinya, ya. Escape, ALT escape kan kalau tidak salah. Sebentar. Eh, agak susah. Ya, nanti kita sementara gunakan mouse saja ya. Jadi kita ubah ini jadi 16. Ya, jadi 16. Nah, kemudian ya, lanjut dari universitas ke laboratorium komputer. Kita blok ya. Kita blok. Kemudian kita karena ini semua hurufnya harus dirubah ke 14 ya. Harus dirubah ke 14 maka harus diblok semua ya. Diblok semua kemudian kita rubah jadi 14. Nah, 14. Nah, kemudian di laboratorium kita blok, kemudian kita pertebal. Pertebal kita klik yang bold ini, ya. Atau di sini kontrol B. Terlihat ya di situ, kontrol B. Ya, kita kontrol B. Nah, dia tebal. Nah, kemudian karena ini laboratorium, ini kemudian alamat, ya. Setelah alamat kita akan beri garis, ya. Di bawah alamat ini kita beri garis, ya. Tetapi kalau kita ikuti di atas itu akan susah, ya. Eh, mungkin ini kita turunkan satu spasi ya, satu spasi. Ya, kita enter. Jadi kursornya kita taruh depan, ya, depan huruf N, kita enter. Nah, kemudian kita naik kembali ke atas. Nah, kemudian kita kasih garis. Nah, kalau kita punya kursor di sini, kita beri garis, garis bawah, maka dia hanya sampai di sini. Ya, sampai di sini saja. Nah, supaya dia bisa sampai di ujung sini, ya, ujung paling kiri, kita tidak gunakan itu, ya, kita tidak gunakan itu. Nah, kita tempatkan kursornya di bagian bawah, sini. Di bagian bawah baru kita beli garis. Ya, kita kasih garis yang tebal saja, atau ini, ya, top border.
atau border, tapi ini garisnya tipis ya, garisnya tipis. Nah, jadi yang otomatis di garis kiri sampai ke kanan, ya tipis. Nah, kita mau rubah, ya. Kalau kita rubah ukuran garisnya, kita klik yang ini, klik yang tabel ini, ya border ini. Nah, kemudian kita paling bawah border and shading. Border and shading. Kalau tidak terlihat di scroll. Kalau tidak terlihat di scroll. Border and shading. Kita klik. Nah, kemudian kita ubah ukuran garisnya. Atau kita bisa pilih jenis garisnya. Bisa yang ini. Ya. Bisa yang bawah ini. Ya. Tebal di atas. Tipis di bawah. Nah, kadang di kantor-kantor menggunakan keduanya ini. Ya, Bapak bisa gunakan ini. Bisa gunakan yang 2 garis. Atau bisa gunakan tetap sama, tetapi ukurannya kita ubah. Ukurannya Bapak biasa gunakan yang 1,5. Ya, 1 garis, tapi ukuran garisnya Bapak ubah yang 1,5. Ya, 1,5, kemudian Bapak okekan. Ya, karena di sini, ini sudah garis atas ya. Ini garisnya. Ya, ini yang bawah tidak ada, tidak aktif. Kiri tidak aktif, kanan tidak aktif. Ya, kemudian Bapak okekan. Ini kita klik lagi ulang. Ya, dia jadi tebal. Bisa? Bisa. Bisa ya? Nah, sudah cantik sekali potnya. Potnya sudah cantik. Itu garis bawah berarti. Rupanya itu harusnya. Ini dihilangkan dulu. Klik ini. Ya, klik itu. Kemudian pilih yang no border. Pilih dulu no border. Ya, sekarang baru pilih ya. Garis atas. Pilih. Pilih lagi. Klik ya. Baru yang top. Nah, top border. Nah, kok? Berarti itu tadi ikut tergeser. Berarti begini. Caranya begini. Kontrol Shift Control M. Tekan Shift Control M. Ini karena apa? Dia punya batas kirinya, dia berada di tengah di atas tuh. Sekarang supaya batas kirinya kebuka ke kiri, paling kiri, tekan Shift Control M. Shift Control, tekan dulu. Shift Control, Shift Control, bukan blok. Shift Control, ini Shift, ya, baru M. Lagi, blok paling kiri. Nah, sudah di paling kiri kan? Jadi garisnya panjangnya sepanjang itu. Bisa ya? Nah, kemudian ukuran garisnya. Ukuran garisnya buka di sini lagi. Nah, kemudian border and shading. Border and shading. Nah, pilih ukuran hurufnya. Atau mau gunakan yang jenis lain, silakan. Kalau ukuran garis, Bapak biasa gunakan yang 1,5 kalau satu garis. Kalau yang apa tadi bisa pilih jenis garis lain. Nah, coba mau gunakan yang mana? Jenis garis lain atau pilih portable garisnya? Portable saja. Oke, ini pilih yang 1,5. Jadi pilih kalau pilih. Nah, pilih yang lain. Oh, biasa gunakan yang 1,5. 1,5, oh ini. Ya, tuh. Klik. Nah, kemudian coba diklik. Klik, klik lagi. Klik lagi baru oke. Nah, bawah. Ya, oke. Nah, bagian ke bawahnya ternyata masih ada fitur yang aktif tadi yang 8 PT tadi ya. Jarak berbaliknya ya. Jarak berbaliknya di bagian paragraf. Berarti dari situ ke bawah kita blok dulu. Ya, kita blok dulu. Jadi dari sini kita blok, tekan shift, kemudian anak panah ke bawah. Shift anak panah ke bawah. Ya. Nah, shift anak panah ke bawah, kemudian kita ke paragraf. Ke paragraf.
Ya, ini ternyata masih aktif yang afternya. Kita nolkan. Kita nolkan. Ya, kita nolkan. Kemudian kita okekan. Nah, sekarang spasi antar garis, ya antar baris ya, itu defaultnya adalah 1,08. Ini tidak apa-apa, kita biarkan saja. Ya, kita okekan. Nah, jadilah seperti ini. Dia jaraknya berdekatan. Oke? Nah, tapi ini terlalu jauh. Bagus. Terlalu jauh. Tapi spasi di sini harus ada. Berarti apa? Berarti ukuran di sini, ya, bagian baris ini, kita kecil. Kita seperti itu jadi 6 lah. Ya, kita blok dulu. Jadi shift, ya, shift, kemudian anak panah ke kanan, ya. Shift anak panah ke kanan. Nah, 1 kali. Kalau 2 kali dia akan ke bawah. 1 kali saja berarti, ya. Kembali lagi ke kiri. Kemudian, ya, kita blok. Kita blok, kemudian kita rubah hurufnya. Jadi 6. 6 atau 8? Bisa. Ya, 8 aja lah. Kalau 6, ada 6 silakan pilih 6. Kalau 8 ya hanya 8, silakan pilih 8. Nah, begini sudah lebih baik lagi. Kalau ada 6, bisa berarti manual. Ya. Shift ke kanan. Kemudian ini kita manual. Ketik 6. Ya, ketik 6. Manual. Nah, sudah lebih dekat. Nah, kalau begini kan kelihatan lebih cantik. Ya. Kalau 6 di sini bapak manual. Manual semua. Ya. Oke, sudah. Nah, ini hurufnya masih bukan Times New Roman. Blok semua nih. Blok semua. Kontrol A. Semuanya kan? Kontrol A saja. Kontrol A. Nah, di Times New Roman, ini ukurannya dong. Ukurannya itu aja. Karena di atas sudah kita setting. Ya, 2 hurufnya saja. Oke. Ya. Dari bawah, dari sini. Ya, dari yang atas. Nah, dari situ blok ke bawah ukurannya jadikan 12. Ya, oke. 12. Sudah? Nah, sekarang kita atur yang bagian identitas surat. Ya, bagian identitas surat. Nah, itu ada nomor, lampiran, perihal, itu ada titik duanya. Ya, ada titik duanya. Kemudian ada tanggal. Ya. Nah, titik dua ini harus kita seragamkan. Caranya supaya kita seragam, bisa kita blok dari atas sampai bawah situ. Ya. Sampai di Indonesia Tegrawasi. Kita blok. Atau sampai Jayapura. Ya, sampai Jayapura kita blok. Dari nomor sampai di Jayapura kita blok. Oke. Kursornya dimulai di nomor, pakai anak panah, shift, anak panah ke bawah. Ya, kita blok. Nah, kemudian kita samakan untuk tempat titik 2. Nah, tempat titik 2, ini ada tab, ya. Tab di bagian kiri. Ini kalau bisa yang bentuk L. Yang bentuk L. Kalian punya bentuk apa? Ya, berjalan. Untuk L kita tetap biarkan tinggal begitu. Kemudian kita klik. Ya, klik. Nah, di mana? Ya. Nah, kalau bisa di setelah yang terhormat. Ya, setelah YTH. Nah, itu titik 2 pertama, ya. Tab pertama. Nah, kemudian tab kedua. Masih tetap seperti itu di blok. Tab kedua kita kasih lagi. Klik di bagian penggaris di mana saja. Ya, di bagian kanan ya. Di mana saja. Oops, salah. Jangan klik 2 kali. Nah, kemudian kita bawa ini.
Nah, bawah ini mendekat. Oke. Ya, itu untuk memulai tulisan berikutnya setelah titik 2. Ya, untuk memulai tulisan berikutnya setelah titik 2. Bisa? Oke, berikutnya yang terakhir. Untuk Jayapura, untuk tanggal. Ini kita rubah menjadi yang ke kiri. Yang L terbalik. Ya. Nah, kemudian kita letakkan di bagian paling ujung. Klik, tahan, tarik terus sampai di ujung. Nah, itu dia. Itu untuk letak tanggal dan tempat, ya, tempat dan tanggal. Nah, seperti itu. Bisa? Ya, banyak fakta yang harus kita gunakan dalam membuat surat. Nah, ini terus kalau ini belum ada ini. Tapi dua, ini lagi masih ada. Ya, tapi itu batas mulai ini. Klik di sini, dia bisa. Ya, klik di kiri, di kiri. Tidak kecil. Nah, di kiri. Nah, betul, toh. Nah, bawa mendekat. Coba, bawa mendekat. Dekat. Menambah. Ya, terus. Klik tahan, terus. Ya, mungkin disediain ya. Nah, yang satu jam. Klik, tarik ke bawah. Ya, enggak. Cara cabutnya. Ya, jadi cara cabutnya kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, sekarang yang untuk tanggal. Untuk tanggal ini harus diubah menjadi yang kembali ke sana. Supaya itu artinya apa? Itu masih tengah. Nah, itu loh. Nah, kemudian klik lagi sini. Klik baru nanti tarik ke bagian paling tinggi. Ya, terus tarik. Belum muncul. Ya, tarik. Nah, itu. Jadi tanggalnya tertarik ke pinggir kanan. Ya, oke, sudah ya. Sekarang kita rapikan. Kita rapikan. Nah, itu ternyata Universitas Cendrawasihnya sudah rapi. Tinggal ini kita tap, ya. Kita tap dia. Nah, supaya sama. Nah, tapi ini tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak, kita enter. Mau satu kali bisa, mau dua kali juga bisa. Ya. Kemudian kata di. Kata di ini kalau bisa sejajar dengan universitas ya. Nah, kita spasi dulu satu kali. Spasi dulu satu kali, baru kita tap. Ya, ini Jayapura juga. Jayapura itu kita spasi dulu satu kali, baru kita tap. Nah, dari sini mau manual bisa. Ya, manual aja. Ya, manual spasi berkali-kali. Nah, kemudian baru kita sesuaikan. Nah, di ini nih kalau bisa huruf kecil. Ya, tekan tab. Ya, spasi dulu satu kali baru start. Karena kalau Anda tidak spasi, sebentar dia akan ikut. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini. Ini Bapak hapus dulu. Ini Bapak tanpa spasi. Bapak tap. Oh, ternyata dia masih tetap. Tetapi kalau tidak ada tap-tap di atas ini, ya, dia akan ikut. Ya, misalnya ini dengan hormat ini. Dengan hormat kalau Bapak tidak ada, ini kan tidak ada, masih bersih di atas ya. Kalau Bapak tap, nah, dia lari.
ini lari. Ya, biasanya Bapak satu kali spasi dulu, baru tab. Itu dia tidak lari. Tapi kalau ada tab, ya, di tempat lain, ya, dalam satu baris kalau ada tab, dia aman. Ya, jadi aman. Ini yang di bagian atas ini aman. Oke, antara Jayapura dengan hormat, ini tanpa spasi ya, tanpa spasi. Jadi kita letakkan kursor di dengan hormat, kemudian kita enter. Jadi ada jarak antara Jayapura dengan hormat. Ya, letakkan kursor di depan dengan hormat, kemudian kita enter. Sudah? Sudah belum? Ya. Ya. Oke. Nah, dengan surat ini lihat rata tidak ini? Kirinya, kanannya tidak sama rata. Ya, jadi untuk menyamakan kanan kiri, tulisan ini kita formatnya kita pilih yang justify, ya, justify atau rata kanan kiri. Kita bisa gunakan mouse, kita bisa gunakan keyboard. Kalau gunakan mouse, berarti kita pilih yang justify yang ini. Nah, kamu gunakan keyboard, Ctrl J. Kalau yang rata kiri berarti kita gunakan Ctrl L. Kemudian yang kanan kita gunakan Ctrl R, right. Kalau yang tengah kita gunakan Ctrl C, center. Ya, Ctrl R, Ctrl C, Ctrl R, kemudian Ctrl L. Oke? Ya. Kita gunakan, kita letakkan kursor saja tidak apa-apa di sini ya. Kemudian kita Ctrl J. Nah, jadi tidak harus blok semua, ya. Karena yang dirubah hanya tata letaknya saja, ya. Tapi kalau dirubah setiap karakternya, maka kita harus blok semua, ya. Hanya tata letaknya yang kita ubah, maka yang penting kursornya ada di situ. Nah, ini juga, ini masih di rata kiri ya. Rata kiri kita ke kanan, atur ke kanan. Ctrl J, ya. Oke, dia rata kanan kiri. Nah, kemudian yang bagian ini. Oke, kita pisah. Pisah biasanya 2 spasi. 1, 2. 2 kali enter. Jadi kursornya 2 kali enter. Oke, bisa? Sampai sini? Bisa ikuti? Nah, ini harusnya dia rata ke kanan. Ya. Nah, kalau menulis surat, ya, surat secara manual, harusnya bagian ini dia sama rata dengan tanggal. Dengan tanggal harusnya. Ya, jadi kalau kita mau setting sesuai tanggal bisa. Ya. Tapi tadi kita sudah ratakan ya yang tanggal. Yang tanggal tadi kita sudah ratakan. Nah, jadi ini kita sesuaikan saja, ya. Sesuaikan saja. Atau tanggal itu nanti bisa di bawah. Jadi tanggal bisa di atas, tanggal juga bisa di bawah. Ya. Sebelum ini. Ya. Bisa. Nah, jadi sesuai kondisi lah. Kalau kalian tidak mau taruh dia di atas tanggalnya, bisa di bawah sebelum tanda tangan ini. Ya. Oke. Nah, kita kasih dia ke kanan. Ke kanan kita blok dulu. Kita blok. Ya, tiga-tiganya ini kita blok. Kemudian kita geser ke kanan bagaimana tadi? Kontrol apa? M. Ya, kontrol M. Kalau geser ke kiri, kontrol, shift kontrol, M. Ke kanan kita kontrol M. Ya, hanya kontrol M berarti ke kanan. Kalau pakai shift, tambah shift berarti dia ke kiri. Ya, kita geser ke kanan. Sampai dia mentok. Nah, ini berarti mentok. Apa artinya terlewat ya? Kelebihan. Kita kembalikan ke kiri, shift kontrol M. Nah, seperti ini.
Nah, oke, bisa. Ya, kemudian kita pisahkan kepala laboratorium ini dengan nama. Ya, kita pisahkan, kita enter. Kalau untuk tanda tangan saja kita enter 3 kali. 1, 2, 3. Tapi kalau dengan materai biasanya 4 atau 5. Ya, kalau tambah materai. Kalau cuma tanda tangan biasanya 3 saja. Kalau dengan materai biasanya 4 atau 5 spasi. Oke. Nah, ini bisa dipertebal. Dipertebal. Ya. Untuk nama bisa dipertebal. Kita blok, ya, kita blok, kemudian Ctrl B. Ya. Jadi shift, kemudian END ada ya. Atau shift anak panah ke kanan. Ya. Kemudian kita Ctrl B, dia tebal. Mau kasih garis bawah, bisa juga. Garis bawah berarti Ctrl U, underline. Ya, Ctrl U. Itu kalau kita mau kasih garis bawah. Ya. Kalau tidak garis bawah juga tidak apa-apa. Nah, kemudian tembusan. Nah, tembusan ini tetap dia di kiri, ya. Tapi ini kita kasih nomor. Ya, kita beri nomor. Nah, kita blok dulu. Yang tadi sudah belum? Sudah. Nah, kita beri nomor, kita klik nomor di bagian ini, paragraf ini, ada nomor ya. Ada nomor. Kita klik yang bagian panah ke bawah, kemudian kita pilih. Nah, mau nomor yang mana? Ya. Nah, kita pilih nomor, kemudian kita klik pilih. Ya, seperti ini. Nah, biasanya defaultnya seperti ini. Tapi biasanya orang-orang di kantor, ya, mereka maunya rata ke kiri semua. Berarti kita geser semua dengan tekan apa? Shift, Ctrl, M. Ya, kita tekan Shift, Ctrl, M. Itu defaultnya ya. Defaultnya dia akan agak geser ke tengah, ya, agak masuk ke dalam. Nah, untuk geser ke kiri kita pakai Shift Ctrl M. Oke. Ya, surat kita sudah jadi. Kalau mau agak jarak ke bawah, kita turunkan dia ke bawah. Jadi letakkan kursor di depan huruf T, kemudian kita enter. Ya, sudah. Oke. Ini sudah jadi. Kalau ini terlalu dekat, bisa 2 spasi. Ini 2 spasi. Ya. Nah, sudah ini. Ya, ini marginnya Bapak sudah atur ya. Sudah atur. Jadi defaultnya itu 2,5 di atas. 2,5 di kiri, 2,5 di kanan, 2,5 di bawah. Ya, tapi ini Bapak sudah atur. Ya, ini marginnya di atas ini adalah 1,7 atau 1,8. Yang bagian atas saja. Ya, yang lain tetap kalau untuk surat. Ya, jadi 1,7 atau 1,8 atau ada lagi yang 1,5. Ya, tapi Bapak biasa gunakan yang 1,7 atau 1,8. Ya. Jadi kalau kita melihat marginnya, kita ke layout, ya. Kita ke layout. Kemudian ini bagian kiri ada margin. Margin. Nah, ini normalnya 2,54, 2,54, 2,54, 2,54. Ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kita pilih yang custom margin. Custom margin yang paling bawah. Custom margin paling bawah. Ya. Klik. Nah, di sini Bapak pilih 1,7. Margin. Ini. Kita pilih layout, ya. Layout, ya, atau
Itu bahasa apa? Teon. Ya, oke. Sekarang ini dia 1, oke, ini bisa ya. Ting, berarti ujian pasti bisa. Nanti di rumah download lagi ya, download lagi latihan lagi. Ya, ini bapak bagikan tentunya. Kemarin bapak janji download 6 video tapi belum sempat. Enggak. Jadi semoga dua, jadi kalian bisa pelajari. Ya, pelajari itu. Sebenarnya kalau Anda mau dapat sertifikat sendiri, lebih baik login sendiri dapat sertifikat sendiri. Kalau dapat sertifikat itu kasus. Iya benar, kamu janji. Kalau kalian bisa dapat sertifikat dari aplikasi itu, eh, tapi itu kelihatannya terlalu tinggi. Tapi kalau kalian mau, silakan. Tapi itu baru Word. Woi, belum yang lain-lain. Excel, ya. Belum lagi yang tentang kimia. Yang namanya kimia komputasi, ya. Ini nanti ini. Oke, mungkin di situ hari ini kita lanjut lagi dulu, Pak. Ya. Oke, kalau kalian mau latihan, silakan bagian itu. Jadi ingat alamat suratnya tadi s.3/surat 01. Ya, silakan dicatat atau di screenshot, di foto surat 01. Ini ya. Ini surat 01. Nah, kita dapat beberapa. Bapak bisa tambahkan di sini. Jadi kalau memperbesar ukuran huruf, Ctrl plus. Tapi ini di komputer yang sudah disetting ya. Tadi ternyata tidak bisa kan? Nah, ini khusus laptop atau komputer yang sudah di setting di BIOS. Gunakan mouse untuk mengubah huruf, ukuran huruf. Ya. Nah, kemudian ada lagi apa tadi? Geser ya. Geser tab ya. Geser tab. Apa namanya? Huruf atau kalimat ya. Huruf atau kalimat itu geser ke kanan. Ke kanan itu adalah kontrol apa tadi? Kontrol plus M. Ya. Ke kiri kontrol plus shift plus M. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Blok. Blok semua ya. Blok semua itu kontrol A ya. Kontrol A all ya. Blok sebagian ya kontrol A atau blok sebagian itu
apa? Shift plus anak panah ya. Blok sebagian ke kanan. Berarti shift anak panah kanan ya. Nah, ke kiri berarti shift plus anak panah ke kiri ya. Ke bawah, ke atas dulu ya. Ke atas itu shift tambah mana ini anak panah ke atas ini? Ada enggak? Ada enggak? Ini ya. Ya. Nah, ke bawah. Ini ngerti ya nanti artinya? Tidak ada simbol jadi. Tambah anak panah ke bawah. Bukan V atau tanda itu ya, tapi anak panah ke bawah. Kemudian apa lagi tadi yang kita dapat tadi, kita pelajari? Oh ya, bold ya, bold atau menebalkan huruf. Itu sama dengan kontrol B. Kemudian underline, garis bawah, itu kontrol plus U. Ya, ini Bapak sengaja kasih huruf besar biar bisa membedakan. Tapi tidak harus kita tekan shift baru U lagi ya. Nah, kemudian apa lagi? Memiringkan ya. Miring itu kontrol I ya. Itu bahasa Inggrisnya apa ini? Coba kita home. Italic ya, italic. Italic atau memiringkan huruf. Kontrol plus I. Ya. Oke. Ada lagi tidak? Ya. Simpan. Oh iya, belum simpan. Simpan. File. Kontrol S. Oke. Ya, tadi belum disimpan ya. Ini Bapak simpan. Kontrol S. Oke. Nah, ini ada nomor surat ya. Nomor surat ini masing-masing beda ya. Oh, ini tahunnya 2023 diganti 2026 aja. 2026. Ya. Ini ada nomor surat ya. Ini nomor urut surat. Jadi kalau kita membuat surat itu ada istilahnya buku ekspedisi ya. Ekspedisi. Jadi surat ini keluar berarti surat itu diberi nomor. Nomornya nomor keberapa di dalam buku ekspedisi itu. Ya, itu nomornya.
Kemudian ini ada identitas institusi, ya. Kemudian ini kode surat. Kode surat, ini surat apa? Karena ini teknologi informasi, ya, lab komputer berhubungan dengan teknologi dan informasi, itu kodenya adalah TI. Kalau mahasiswa biasanya PD, peserta didik. Kalau kerjasama KS, ya biasanya seperti itu. Tapi kode-kode itu tergantung dengan institusi. Nah, kemudian ada tahun, ya. Ini tahun surat tersebut terbit. Ada juga yang menambahkan bulan di sini. Ya, menambahkan bulan biasanya bulannya dalam bentuk angka Romawi. Ya, biasanya ada bulan, misalnya bulan ketiga, Romawi 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu surat. Nah, tapi kalau di Uncen di sini tidak menggunakan bulan. Jadi langsung. Ya, berbagai institusi beda-beda cara penomoran suratnya. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan hari ini. Nah, ini kalau mau satu spasi seperti ini. Kalau mau 1,5 bisa juga. Ya, tapi surat cukup satu spasi. Ya, surat cukup satu spasi. Jadi, kita bisa panjang lebar suratnya. Ya, isi badan suratnya bisa lebih panjang dan lebar. Oke, ini jadwal ya. Nanti silakan diganti ya. Diganti misalnya 2025, 2026. Ya. Nah, ini bisa sesuaikan. Ini tanggal sekarang tanggal berapa ini? 5 ya. 05 Maret. Ya. Oke, mungkin begitu yang bisa Bapak berikan. Ini sekarang bukan pembantu dekan 1. Pembantu dekan, wakil dekan. Sekarang wakil dekan. Wakil dekan bidang bidang apa ini? Akademik dan kerjasama. Ya, wakil dekan bidang akademik dan kerjasama. Jadi bukan pembantu lagi. Ya, jadi institusi di sini Bapak tulis Labcom FKIP UC. Ini Bapak buat sendiri. Ya. Tapi kalau di atas Bapak, ya, seperti FKIP, itu kodenya ada. Ya. Tapi kalau untuk Labcom, Bapak buat sendiri kode institusinya. Nah, yang lain-lain itu mengikuti tata naskah dinas, ya, ketentuan dari tata naskah dinas Universitas Cendrawasih. Baik, sampai di sini ya. Simpan. Ya, silakan setelah simpan silakan keluar. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bapak stop rekam.